Oke, hari ini kita lanjutkan materi kita untuk materi matematika informatika. Pada pertemuan ketiga ini kita akan lanjutkan masih berkaitan dengan yang namanya fungsi boolean. Tapi untuk hari ini kita akan berbicara tentang konversi antar bentuk fungsi boolean gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya, seperti apa sih materinya. Nah, di sini ketika kita mau membicarakan tentang konversinya itu ada yang namanya bentuk kanonik dan bentuk baku atau standar gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang bentuk kanonik dan bentuk baku atau standar, itu kita harus tahu nih maknanya apa sih. Nah, di sini ada, kita bisa jelaskan, kita bisa baca ya. Jadi kalau bentuk kanonik itu berarti dia adalah sebuah fungsi boolean yang setiap sukunya memiliki literal yang lengkap. Berarti kalau disebut dengan literal yang lengkap, dia mengandung semua variabel yang telah didefinisikan pada fungsi tersebut. Nah, kebalikan dari fungsi kanonik ini yaitu disebut fungsi standar atau fungsi baku. Jangan bingung ya, memang ada yang mengatakan fungsi baku, ada juga yang mengatakan fungsi standar. Tapi untuk di sini kita akan coba gunakan satu persamaan yang supaya tidak membingungkan ya, yaitu bentuk standar. Jadi ada bentuk kanonik dan ada bentuk standar. Kita lanjutkan ya. Nah, si bentuk kanonik sendiri itu dia terbagi menjadi dua macam gitu ya. Ada yang disebut mean term atau sum of product atau SOP, yaitu penjumlahan dari hasil perkalian, di mana setiap sukunya merupakan hasil operasi perkalian, kemudian antar sukunya itu dipisahkan dengan operator penjumlahan. Nah, kalau di bentuk kanonik itu lebih dikenal sebutannya sebagai mean term gitu. Memang sih ada yang bilang sum of product, tapi kalau misalkan di bentuk kanonik umumnya orang akan mengatakan dia mean term gitu ya, mean term SOP gitu. Itu penjumlahan dari hasil perkalian. Nah, yang kedua itu bentuk kanonik, yang kedua adalah max term atau product of sum, POS, yaitu perkalian dari hasil penjumlahan, sama di mana setiap sukunya merupakan hasil operasi penjumlahan, kemudian antar satu suku dengan suku yang lainnya kita pisahkan dengan operator perkalian gitu ya. Bentuk kanonik yang kedua ini lebih dikenal dengan max term POS gitu ya. Jadi ingat ada min term dan ada max term kalau untuk bentuk kanonik gitu. Dan untuk bentuk standar itu juga sebetulnya kita bagi menjadi dua macam. Nah, ada bentuk sum of product SOP, yaitu sama penjumlahan dari hasil perkalian di mana setiap sukunya merupakan hasil operasi perkalian, tapi antar satu suku dengan suku lainnya dipisahkan oleh operator penjumlahan. Dan bentuk product of sum atau POS, yaitu perkalian dari hasil penjumlahan, dalam artian sehingga setiap sukunya merupakan hasil operasi penjumlahan, kemudian nanti antar sukunya itu dipisahkan oleh operator perkalian. Nah, jadi kalian sekarang ya kenapa yang kanonik kita bagi menjadi min term dan max term. Karena kalau bentuk standar ya langsung SOP dan POS ya gitu ya. Itu untuk membedakan supaya Anda tidak pusing. Kita lanjut ya. Nah, ini ada bentuk yang kita mau bahas, min term, SOP, dan max term, POS. Nah, ini ada min term dan max term untuk dua variabel. Sampelnya tabel, dalam bentuk tabel. Nah, kalau ini berarti kita menggunakan dua variabel atau 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sehingga di sini kita bisa lihat ada 4 ya. Nah, ini yang perlu kita ingat lagi, yang namanya min term atau SOP itu dia larinya gitu ya. Larinya kan penjumlahan dari hasil perkalian gitu ya, penjumlahan dari hasil kalian, sehingga suku-sukunya dalam bentuk perkalian gitu ya. Kalau max term atau POS
itu kan dia kita bilangnya perkalian dari hasil penjumlahan, sehingga suku-sukunya dalam bentuk penjumlahan. Oke, itu notesnya. Dan yang berikutnya harus diingat, kalau yang min term yang menjadi komplemennya adalah nilai 0 gitu ya. Yang jadi komplement adalah nilai 0. Ini 0 jadi komplement gitu ya. Kalau yang max term, nilai 1 lah yang jadi komplemennya gitu. Si 1 yang jadi komplement. Makanya di sini kita lihat nih, untuk min term ketika 0 0 dia menjadi x komplement y komplement. Tapi pada max term 0 0 jadi x ditambah y. Lihat lagi, min term 0 1 berarti x komplement y. Tapi pada max term 01 menjadi x ditambah y komplement. Pada midterm 1 0, pada midterm berarti x y komplement. Pada max term itu x komplement ditambah y. 1 1 pada midterm itu x y. Tapi pada max term x komplement ditambah y komplement. Ya, paham ya? Nah, untuk lambangnya sendiri, kalau yang min term itu menggunakan M kecil. Dan dia akan berurut dari atas ke bawah, M0, M1, M2, M3. Sedangkan lambang pada max term dia menggunakan huruf besar atau kapital. Sama, penulisannya tetap M0 sampai dengan M3. Ini adalah ketika diminta nanti, tolong buatkan tabel min term dan max termnya. Berarti beginilah cara bikin tabelnya, peta tabelnya. Ada min term, ada max term. Kalau min term kita bikin sukunya perkalian, kalau max term kita bikin sukunya penjumlahan. Kalau min term berarti ketika ada nilai 0 saya bikin jadi komplement. Kalau untuk max term berarti ketika nilai 1 saya bikin jadi komplement. Gitu ya. Oke ya, paham sampai sana. Nah, ini untuk contoh ketika dia 2 variabel. Kita lanjut. Nah, untuk konteks yang berikutnya, ketika kita punya 3 variabel, gitu ya. Ketika kita punya 3 variabel, bagaimana Bu? Sama saja, 2 pangkat, berarti kita pakainya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga ini ada 8 ya, gitu ya. Oke, itu dia. Nah, sama, kita harus tahu ada min term, ada max term. Min term berarti kan tetap tidak berubah. Min term berarti penjumlahan dari hasil perkalian, sehingga sukunya berupa perkalian. Max term itu adalah perkalian dari hasil penjumlahan, sehingga setiap sukunya berbentuk penjumlahan. Nah, tetap min term akan bernilai komplement untuk nilai 0. Sedangkan max term akan bernilai komplement ketika nilainya adalah 1. Makanya kita lihat untuk 0, 0, 0, kalau di min term berarti x komplement y komplement z komplement. Tapi di max termnya x ditambah y ditambah z. Kalau 0, 0, 1 min termnya x komplement y komplement z gitu ya. Tapi di max termnya x ditambah y ditambah z komplement. Nih. Kemudian 0, 1, 0, kalau misalkan kondisi min term berarti x komplement y z komplement. Tapi di max term x plus y komplement z. Terus kalau 0, 1, 1, kalau di min term x komplement y z. Kalau di max term x ditambah y komplement ditambah z komplement. Kemudian 1, 0, 0. Kalau di min term itu x, y komplement, z komplement. Di max term itu x komplement ditambah y ditambah z. Kalau di min term, kalau yang berikutnya 1, 0, 1. Kalau di min term x, y komplement, z. Kalau di max term x komplement ditambah y ditambah z komplement. Nah, kalau 1, 1, 0.
Kalau mintermnya berarti X, Y, Z komplement. Si max termnya X komplement ditambah Y komplement ditambah Z. Kalau minterm kalau 111 di mintermnya X, Y, Z, max termnya X komplement ditambah Y komplement ditambah Z komplement. Nah, sama tetap lambangnya untuk minterm menggunakan M0 diawali dengan M0 sampai dengan ke M7. Kalau max term lambangnya M besar gitu, dimulai dari M0 sampai dengan M7. Bu, saya baru sadar berarti kalau yang minterm sama max term ini kayak kebalikan ya, Bu. Betul sekali. Kalau dilihat ya, kalau di sini minterm pasti paling atas, yang 000 itu X komplement, Y komplement, Z komplement. Tapi kalau di sebelahnya X plus Y plus Z, di bawahnya kalau 111 di sini X, Y, Z, di sini X komplement, Y komplement, Z komplement. Ya pokoknya berbanding terbalik gitu ya. Nah, ini untuk kondisi 3 variabel gitu. Bu, apakah hanya 3? Enggak, nanti bisa jadi 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, dan seterusnya ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, kini saya punya contoh nih. Kalau contoh soalnya berikut. Nyatakan fungsi berikut dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Nah, berarti ini ada tabel nih. Tabelnya 2 pangkat 3 gitu ya. Kenapa pangkat 3? Bukan ada A, B, C, sehingga di 2 pangkat 3 yaitu 8 gitu ya, dibuat seperti ini. Dan dia ada keterangannya ini ada 01, 01, 01, 11 gitu ya. Nah, ini Anda harus tahu, oh kalau Bu fungsinya sudah dibentuk begini ya Bu ya. Ini gimana sih Bu cara menentukan POS dan SOP-nya gitu ya, SOP sama POS-nya. Kalian harus ingatkan tadi ada penjumlahan dari hasil perkalian dari hasil penjumlahan, terus siapa yang jadi komplement di mana gitu ya. Nah, kalau ini tuh berarti ketika angka 0 ini berarti kita sedang berbicara berkaitan dengan yang namanya POS gitu ya. Berarti Ibu kalau ini berarti saya tulisnya adalah M besar 0. Kalau angka 1 ini mewakili SOP. Setelah urutannya ini kan berurutan ya, berarti urutannya ini berarti M ke 1 gitu ya. Ini ada 0 bagi Bu, berarti ini POS 0 M1 M2 Bu. Ini SOP berarti M3. Ini POS M4. Ini berarti ini SOP M5, SOP M6. Ini kesini deh, SOP M7. Berarti kalau begini kita bisa tulis nih untuk yang SOP sama dengan F A, B, C sama dengan, nah berarti ini ada kalian bisa tulis nih kalau yang SOP tadi mana saja nih yang ke 1 Bu. Kalau 1 berarti 0, 0, 1 kan, berarti A komplement, B komplement, C gitu kan, ditambah yang berikutnya yang angka 1 lagi nih Bu, M3. M3 berarti sini 0, 1, 1 berarti A dikali B komplement kali C komplement ditambah gitu ya. Mana lagi Bu selain yang ketiga, yang kelima Bu, ini 5 Bu, 1, 0, 1 berarti 1, 0, 1 adalah A, B komplement, C gitu ya. Itu saya coret di sini ya. Gitu ya. Ditambah
M ke 5 udah ya, M ke 6 110 berarti A, B, C komplement gitu. Ditambah lagi yang ke-7 berarti A, B, C. Berarti kita bisa tulis juga Bu, atau kita tulis, atau bisa juga fungsi A, B, C kita tulis langsung M 1 ditambah M 3 ditambah M 5 gitu ya, ditambah M 6 ditambah M 7. Atau bisa dibuat juga adalah sigma, ini untuk SOP ya, sigma tinggal 1, 3, 5, 6, 7 gitu. Itu kalau yang SOP. Kalau yang posnya berarti Bu fungsi A, B, C gitu ya. Berarti kita lihat yang pos yang ini kan M0 ya, M0 0 0 0. Berarti kita tinggal tulis 0 0 0 itu berapa? A ditambah B ditambah C gitu ya, dikali yang berikutnya yang nilainya 0 lagi M2 ya, 0 1 0 berarti A ditambah B komplement ditambah C gitu ya, ditambah yang berapa dikali dengan yang M ini yang ke-0 adalah M4 nih, 1 0 0 berarti A komplement ditambah B ditambah C gitu ya. Kita bisa tulis juga F A, B, C sama dengan M0 gitu ya, dikali tadi M2 dikali M4, atau kalau kita tulisnya menggunakan V 0,2,4 gitu ya, caranya begitu. Jadi nanti diingat-ingat kalau untuk yang SOP atau kita sebut midterm itu lambangnya sigma. Kalau misalkan max term atau POS itu lambangnya seperti ini, V gitu ya. Nah, ini untuk cara penjabarannya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini yang harus selalu diingat nanti ya ke depannya. Oke. Nah, yang perlu dipahami bahwa ini ada beberapa penjelasan ya, bahwa pertama untuk membentuk midterm, tinjau kembali kombinasi variabel yang hasilnya nilainya 1. Jadi tadi sudah berapa kali dibahas bahwa kalau yang midterm itu nilai 1 yang paling utama, sehingga nilai 0-nya menjadi sebuah komplement. Nah, kalau maxterm, yang ditinjau adalah variabel-variabel yang menghasilkan nilai 0. Oleh karena itu makanya yang jadi komplementnya adalah nilai 1. Nah, notasinya seperti tadi disampaikan bahwa kalau misalkan yang SOP atau midterm tandanya seperti sigma. Kalau yang maxterm atau POS tandanya V seperti ini. Kita jangan sampai tertukar. Nah, kemudian lambang untuk midterm menggunakan huruf kecil, ya kan? Kalau yang untuk master menggunakan huruf besar. Nah, ini adalah materi yang harus diingat oleh kalian terkait bentuk kanonik dan standar gitu ya. Nah, untuk nanti ada latihan soalnya, dimana latihan soalnya nanti kalian harus kumpulkan tugas seperti biasa. Jadi untuk materinya kita sudahi untuk bentuk kanonik ini sampai di sini dulu gitu ya. Tapi
nanti saya akan kasih Anda tugas seperti biasa, dan tolong nanti dikumpulkan di add link-nya ya. Oke, untuk saat ini sampai sini dulu. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya.